Tapi kebanyakan orang Indonesia ya yang datang di Malaysia ini pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di Malaysia nih banyak sekali company ataupun kilang, atau juga bisa disebut kalau orang Indonesia sebut itu adalah pabrik. Jadi pabrik di sini banyak memperkerjakan warga negara yang bukan orang Malaysia. Nah, company itu akan ambil tenaga kerja dari luar negara Malaysia ini. Contohnya saja banyak sekali di sini orang Indonesia ya. Terus ada juga Bangladesh, Myanmar, Nepal dan banyak lagi pemirsa, ya kan? Jadi tak harus di kilang pemirsa, ada juga seperti yang pekerjaannya di kontraktor seperti pembangunan rumah, pembangunan mall ataupun jalan raya macam itu, dan ada juga yang kerja di kedai-kedai, ya kan? Nah, untuk pekerja mungkin ada waktu seperti bercuti, pulang ke kampung halaman bercuti kan? Ya, seperti yang kita tahu, kalau orang yang pergi merantau tuh atau holiday ya, liburan, pasti akan membawa makanan yang khas dari negara tersebut, yang tidak ada di negara sendiri, ya kan? Contohnya saja di Indonesia, ya kan? Kalau pergi ke Malaysia ini, tak kiralah dia bercuti ya, liburan ataupun kerja, pada saat dia pulang ke kampung halaman, dia pasti akan bawa oleh-oleh pemirsa. Oleh-oleh itu macam buah tangan lah. Nah, jadi saya kongsikan, saya cerita sedikit, ada beberapa makanan yang selalu akan dibawa pulang oleh orang Indonesia pemirsa ke kampung halaman. Ya, apalagi kalau seperti yang kerja di pabrik, di kilang, pasti mereka akan bawa makanan ini pulang ke kampung halaman untuk diberikan ke teman-teman, ke tetangga ya, jiran, saudara mara macam tuh. Jadi itu Indonesia pemirsa, saya tidak tahu lah kalau negara lain, karena saya dari Indonesia, saya menceritakan pengalaman saya dan juga sepengetahuan saya karena dulu saya juga kerja kilang, kerja pabrik ya. Jadi makanan yang selalu dibawa orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia pulang ke kampung halaman adalah kerupuk lekor. Jadi mungkin ada yang tidak tahu kerupuk lekor ini apa. Bagi orang Malaysia sendiri mungkin sudah tahu lah ya kan pemirsa. Kerupuk lekor ini adalah kerupuk yang terbuat dari ikan. Selalunya yang saya tahu ya, diperbuat dari ikan sarden ya, atau kalau di Indonesia disebut itu ikan gembung. Jadi ikan itu akan dihancurkan, di blend sehalus mungkin dan akan dicampur dengan tepung dan diolah menjadi sebuah kerupuk. Nah, kerupuk lekor ini ada dua macam pemirsa. Ada kerupuk lekor basah dan juga ada kerupuk lekor yang kering. Bezanya, kerupuk lekor yang kering nih, dia tipis-tipis saja pemirsa. Dan kalau kerupuk lekor yang basah, dia panjang seperti itu pemirsa. Kalau pemirsa tahu hotdog ya, sosis, seperti itu pemirsa, tapi dia akan lebih panjang lagi, ikut size penjual lah dia nak buat macam mana, ya kan? Jadi kalau kerupuk lekor yang basah ini kita boleh simpan dekat freezer ya, peti sejuk, kulkas. Tidak boleh diletak di luar karena harus senantiasa
sejuk, kalau tak nanti dia akan rusak, ya kan. Lalu kalau yang kerupuk lekor kering itu bisa kita letak ya, kita biarkan saja dekat luar tanpa harus kita masukkan ke dalam kulkas atau peti sejuk, karena dia bisa saja kita juga lagi tambahkan, kalau lebih mau lagi kering kita bisa sidai, bisa kita jemur gitu pemirsa. Kerupuk lekor ini kita bisa dapatkan di Terengganu. Itu memang sedap sangat pemirsa, karena saya pernah pergi ke Terengganu ya, liburan ke sana, dan ada tempat-tempat khusus, tempat khas yang jual kerupuk lekor ini. Nah, ada juga yang jual kerupuk lekor yang sudah jadi, yang siap untuk dimakan. Itu juga sangat sedap pemirsa, sangat enak banget ya, enak kali pokoknya. Biasanya para penjual akan menjual harga dengan berbeza ya pemirsa. Maksudnya yang orang menjual dari Semenanjung, Kuala Lumpur akan beza harganya dengan orang yang Terengganu. Karena setahu saya kalau kerupuk lekor dari Terengganu ini memang agak murah sedikit pemirsa dari kerupuk lekor yang di Kuala Lumpur gitu. Karena waktu saya bawa ya pulang dari Terengganu itu kerupuk yang sudah jadi, yang sudah siap dimakan, itu kalau dibeli di Kuala Lumpur nih beza sangat harganya, macam 2 atau 3 ringgit seperti itu pemirsa. Ya, jadi kalau orang Indonesia yang pernah makan kerupuk lekor nih, jika dia pulang ke Indonesia pasti akan bawa kerupuk lekor ini pemirsa, kerupuk ikan. Tak semesti dia ikan sarden, banyak jenis ikan yang boleh dibuat untuk dijadikan kerupuk lekor nih. Tapi setahu saya ikan sarden pemirsa, ya kan? Itu adalah yang pertama pemirsa, kerupuk lekor. Siapa-siapa yang mau boleh cari dekat Google dan boleh nanti datang sini untuk mencoba, sedap sangat. Oke, kita lanjut yang ke next. Oke, next adalah Milo. What? Milo juga ada di Indonesia pemirsa, ada. Tapi kebanyakan orang Indonesia ya yang datang di Malaysia ini, yang datang ke Malaysia ini pasti pulang akan membawa oleh-oleh Milo pemirsa, Milo. Saya juga tak tahu kenapa, tapi ada orang cerita ya, ada orang bilang itu sangat perbezaannya ada. Kalau Milo di Malaysia ini sangat kental, sangat manis dan sangat sedap dibandingkan Milo di Indonesia. Dan saya sudah tahu tuh pemirsa, karena waktu saya pulang ke kampung saya bezakan sendiri, karena saya pelik aja pemirsa. Kalau saya balik kampung, jangan nak balik ke kampung halaman, pasti tetangga, saudara mara pasti akan minta dibawain oleh-oleh, yaitu Milo dari Malaysia. Jadi saya eksperimen sendirilah ya pemirsa. Saya bawa yang dari Malaysia, dan saya waktu di kampung saya bantu, saya buat juga Milo yang dari Indonesia. Memang sangat berbeza pemirsa. Bezanya kepekatannya, kekentalannya. Kalau di Indonesia Milo itu agak cair ya, nggak seperti di Malaysia ini, sangat kental. Kalau kita tidak tambahkan gula ya, Milo yang di Malaysia ini udah cukup manis sekali pemirsa. Tapi beda sekali dengan Milo yang di Indonesia. Kalau kita tidak letakkan gula ataupun kita tambahkan susu kental ya, susu putih, itu rasanya nggak enak pemirsa. Beda banget dengan di Malaysia ini Milonya. Karena kalau di Malaysia ini Milo kalau nggak diletak gula, nggak dicampur gula, ditambahi gula ataupun susu putih, susu kental, itu udah enak banget pemirsa. Nah, jadi orang yang pernah datang ke Malaysia ini, apalagi para pekerja-pekerja pabrik, pekerja kilang, kalau pulang itu pasti bawa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Kalau boleh satu pabrik, satu kilangnya dibawa pulang ke Indonesia. Oke,
Oke, jadi itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga adalah minyak gamat. Oke, minyak gamat nih ada di Langkawi saja pemirsa. Jadi minyak gamat ini sebenarnya terbuat dari satu hewan di laut. Orang Malaysia sebut itu adalah cacing laut pemirsa. Ataupun kalau pasarannya cakap itu adalah timun laut. Oke, jadi minyak gamat ini bisa dijadikan untuk makanan, penambah makanan begitu ya, dicampur makanan, ataupun bisa untuk dijadikan penyembuh luka bakar atau luka apa saja, yang penting bukan luka hati. Minyak gamat ini banyak diproduksi di Langkawi. Jadi kalau ada yang holiday liburan di Langkawi sana pemirsa, pasti akan beli minyak gamat dan akan dibawa pulang pemirsa. Karena waktu saya pergi ke Langkawi sana, pasti para yang bawa untuk kita tur itu ya, ikut trip begitu, mereka akan bawa ke tempat atau kilang pembuatan minyak gamat itu. Waktu pembuatannya itu pemirsa ya, saya masukin tangan itu apinya masih menyala dan nggak terasa panas pemirsa. Saya juga pelik, saya juga heran, saya nggak tahu. Tapi itu minyak itu memang sangat bagus. Kalau tangan kita terbakar atau luka, kita sapu saja, kita oleskan ke tempat yang luka itu. 1, 2, 3, 5 menit sudah kering pemirsa. Begitu minyak gamat. Boleh di Google, dicari di Google, pemirsa boleh search di Google minyak gamat ini macam mana. Saya baca itu bisa juga dimakan pemirsa ya, jadi bisa untuk pemakaian di dalam tubuh dan juga di luar tubuh, seperti itu pemirsa. Jadi kalau pemirsa ada yang liburan ke Malaysia, jangan lupa beli juga minyak gamat, bagus pemirsa, ya kan? Nah, itu saja perkongsian saya hari ini. 3 makanan ya, 3 produk dari Malaysia ini yang sangat diminati oleh orang Indonesia. Jika mereka datang ke Malaysia, mereka akan bawa pulang pemirsa. Even di Milo itu juga ya, di Indonesia juga ada, tapi mereka pada rebutan pemirsa ya, masing-masing akan bawa berkilo-kilo pemirsa pulang ke kampung halaman. Oke pemirsa, jadi itu dia adalah 3 makanan yang wajib dibawa orang Indonesia pulang ke kampung halaman sewaktu mereka liburan ataupun bekerja di Malaysia ini. Jadi terima kasih dan jangan lupa selalu support dan sokong saya Borunaga dengan cara memberikan like, berkomentar yang memberi motivasi kepada semua orang yang menonton video saya ini, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan bunyikan juga notification-nya agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaik saya berikutnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.